Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita buka pertemuan kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas tentang pengangguran ya. Supaya nggak nganggur harus mengenal potensi kita. Potensi manusia ini dimunculkan dengan cara belajar. Orang-orang yang belajar, siswa, murid, pelajar, santri, mahasiswa, belum tentu tahu apa itu belajar. Belajar itu bertambahnya pengetahuan, berubahnya sikap, kemudian melahirkan perilaku dan keterampilan. Itu belajar yang berlanjut seumur hidup, dari buayan sampai liang lahat. Jadi belajar itu proses bertambahnya ilmu pengetahuan, perubahan sikap, kemudian melahirkan tingkah laku atau perilaku, tindakan, serta membuahkan keterampilan. Jadi kalau pengetahuan SMP kalah dengan pengetahuan SD, berarti selama ini dia tidak belajar. SMP harus di atas SD. Kalau sekolah SMA kemudian pengetahuannya, keterampilannya masih di bawah anak SD, maka selama ini dia tidak sekolah, tidak belajar, cuma nunggu umur di kelas. Seperti itu. Dan proses tadi berjalan sampai kita tutup usia. Nggak ada istilah libur. Nah, setiap orang memiliki gaya belajar masing-masing. Ada yang visual, auditorial, dan kinestetik. Dulu di masa masih ada ranking di rapot, ya saya sering ranking 1 karena gaya belajar saya sama dengan guru saya dalam mengajar. Gaya belajar saya visual. Kebetulan sejak SD sampai saya sanawiyah, aliyah, kemudian kuliah, dosen atau guru kebanyakan ngajarnya visual. Nyatet, didikte, kadang nulis ya, kemudian habis itu dijelaskan. Jadi visual aja. Kemudian ada teman-teman yang kinestetik, yang perlu praktek dalam belajar. Mereka nggak betah di kelas, nggak betah duduk lama, nggak betah lama ngedengerin, nggak mau baca, nggak mau nulis. Disebutnya anak nakal, anak bader di kelas. Padahal dia gaya belajarnya aja yang tidak cocok di kelas. Dia sukanya di luar kelas. Kalaupun di kelas itu bentuknya praktek atau simulasi. Nah, jadi karena tidak cocok
gaya belajar dia dengan teman-temannya dan dengan gurunya, maka dia dicap murid yang bandel, murid nakal. Ada lagi yang nggak suka nyatet atau nulis, sukanya ngedengerin gitu. Makanya dia walaupun jarang kelihatannya baca nulis ya, dia menyimak gitu. Menyimak, tahu-tahu ulangan nilainya bagus. Karena dia menyimak apa yang dijelaskan oleh guru, disimak dengan baik. Kalau perlu direkam, kemudian di rumah dia putar ulang rekamannya. Itu yang auditori ya. Nah, rata-rata pengajar di kita ya, di Indonesia ini, itu gaya ngajarnya cuma visual aja. Silakan baca, silakan dirangkum ya bukunya, nanti bapak jelaskan. Kemudian anak ditinggal ke kantor, dia ngopi ngerokok di kantor, baca koran. Kalau dulu ya zaman ada koran, kalau sekarang nggak ada. Nah, jadi kalau kita mengenal gaya belajar kita, maka karpet merah untuk kesuksesan kita, lancar. Jadi nggak bisa dipaksakan. Orang kinestetik dipaksakan gaya visual atau gaya auditorial. Jadi harus multi gaya dalam mengajar dan dalam belajar. Gurunya harus multi gaya, karena setiap siswa gaya belajarnya beda-beda. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.